kayak kita sekarang di Gojek aja nih. Kita total di Gojek Tokopedia ada berapa ribu employees ya. None of us di Gojek leadership tuh punya pengalaman managing this many people loh. Apalagi nih Pak, cerita lagi dong dari sosok Pak Edi yang kita bisa pelajari dan kita bisa bagikan kepada wise people. Poin-poin apa yang Ada satu yang menarik Mia. Waktu kita bicara mengenai soal leadershipnya dia, gitu. Saya sempat tanya, Ed, kamu kan orang yang bergerak di bidang dunia digital nih sama startup, gitu kan ya. Terus bagaimana kamu bisa menjelaskan gaya leadership kamu? Iya. Kalau saya tebak nih Pak, dia pasti udah pengalaman banget kan jadi leader gitu kan. Nah kita lihat ya obrolan kemarin itu. Oke, siap. Pengalaman Edi kan banyak juga untuk dealing with people. You lead people lah ya, seperti waktu di US dan lain-lain. How you explain about yourself in terms of leadership? Honestly ya, aku tuh gak punya pengalaman secara formal. Maksudnya gini, kayak kita sekarang di Gojek aja nih. Kita total di Gojek Tokopedia ada berapa ribu employees ya. None of us di Gojek leadership tuh punya pengalaman managing this many people loh. Sebetulnya. Jadi semua itu kita melakukan ini bisa dikatakan trial by doing sebetulnya. Apakah yang kita lakukan the best? We don't know sebetulnya. Apakah yang aku lakukan di GoPro ini the best? I don't know sebetulnya. Cuman yang aku tahu pasti adalah aku cuma punya satu goal. Aku pengen semua orang yang ada di GoPlay itu juga bisa menjadi sukses. Jadi artinya bagaimana aku mengencourage mereka untuk kalau bisa graduate dari GoPlay and do something even keren, lebih keren lagi gitu. Nah, mindset seperti itu sebetulnya buat aku sangat works very well karena kalau kita bisa membantu employees kita untuk berkembang, mereka juga pasti akan membantu kita untuk berkembang. Pasti. Jadi mutualisme itu terjadi. Bahkan kita selalu ngomong sama mereka, kita nggak tahu ya berapa lama kamu akan kerja di tempat kita, tapi kamu harus make sure selama kamu ada di GoPlay, kamu harus menggantikan GoPlay ini menjadi batu loncatan yang benar-benar cukup strong, supaya karirnya kamu berikutnya itu jadi jauh lebih keren, entah itu karir profesional maupun bikin startup baru. Hari Senin sampai Jumatnya kerja di GoPlay, Sabtu Minggunya aku mentoring mereka untuk startupnya mereka. Oh gitu, wow luar biasa sekali. Jadi memang kalau saya boleh katakan bahwa you a typical leadership memang yang mendorong anak buahnya untuk maju dan bahkan you nggak takut kalau anak buahnya nanti lebih dahsyat lagi daripada you gitu ya. Bagus, keras dong, malah jadi keren banget kalau mereka gitu bisa ya? begitu. Gitu. Oke. Dan itu works very well ya. Apakah typical leadership seperti yang tadi Edi ngomong itu berlaku secara general di startup company, digital based bisnis seperti ini? Again, aku nggak tahu dan nggak bisa komen ya untuk yang lain karena I don't know sebenarnya bagaimana leadership yang lain. Cuman salah satunya juga itu adalah lead by example. Itu juga very very important. Karena lead by example itu sebetulnya sesuatu yang contohnya nih, misalnya aku sebenarnya nggak nyaman untuk menjadi content creator karena aku sendiri pada dasarnya introvert sebetulnya. Tapi mau nggak mau harus nyoba. Jadi aku sendiri beberapa kali tuh live pakai aplikasi sendiri jalan-jalan kemana gitu kan. Sama juga dengan di Gojek sebetulnya. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Tapi sebetulnya banyak daripada kita di C-level di Gojek itu punya driver account. Dan kita sendiri pun pernah ngambil order sebetulnya semuanya. Pernah nyoba untuk ngambil order gitu. Jadi memang kita harus melakukan ini sendiri gitu. Nadiem Makarim pun juga sering gitu. Terima order, nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Ya nobody knows sih memang, tapi dengan kita merasakan sendiri apa experience sebagai mitra kita, merasakan sendiri apa rasanya jadi content creator, kita bisa tahu. Bisa juga Edi juga jelaskan gitu ya, kalau Edi memilih tim ya untuk startup apa dan lain-lain itu, apa yang dicari value dari teman-teman yang mau join misalnya dengan startup company? Biasanya aku akan nanyakan mereka mimpi mereka apa. Visinya mereka apa? Visi dan mimpi mereka. Visi dan mimpi mereka apa? Karena itu penting sekali. Justru maunya itu selama 2 tahun itu kalau anggap aja kita punya goal di finish line di sini, mereka lagi di sini. Bagaimana caranya mereka itu bisa terus berjalan menuju getting closer to their dream? Karena selalu satu yang aku ingetin ke mereka, kalau currency mereka yang berharga itu bukan uang, tapi waktu. Waktu itu irreversible. Jadi begitu kita udah lewat, ya udah. Easily 10 tahun lewat, easily 20 tahun lewat. Dan kita tiba-tiba loh, kok masih doing the same thing ya? Itu banyak loh yang kayak gitu. Jadi kita mau mengencourage mereka, jangan sampai mereka itu menyesal. Artinya dari awal kita tahu mimpinya mereka apa, kita matching, bisa nggak kita help them. Kalau dari awal kita nggak even bisa menjadi batu loncatan buat mereka nggak akan kita hire to begin with. Tapi begitu kita tahu apa yang membuat kita tuh bisa menjadi batu loncatan buat mereka,
kita langsung bikin that plan together. Kita tahu dalam 2 tahun mereka pingin apa, 3 tahun mereka pingin apa. Kita working together untuk nyampe ke sana. Tapi dari pesan-pesan Eddie pada teman-teman wise people yang nonton acara ini bahwa harus punya visi dong, yang jelas gitu kan ya. Jadi Alkitab juga mengatakan without vision my people perish. Ya, tanpa visi ya umatku akan binasa. Jadi kembali lagi, memang visinya itu harus jelas. Kalau untuk startup bisnis, digital related bisnis, banyak orang yang tipikalnya tuh superman leadership atau super team leadership. Pasti super team ya, karena buat aku sendiri pribadi pun aku selalu bilang tuh my team juga, setiap orang itu dikasih sama talenta Tuhan itu berbeda-beda. Dan talenta yang dikasih Tuhan itu nggak ada yang satu, mungkin ada yang berasa lebih pintar dari yang lain, sebetulnya enggak. Itu simply memang mempunyai berbeda talenta aja sebetulnya. Dan berbeda talenta itu sebetulnya kalau kita semua mendengarkan calling kita masing-masing dan which is ujung-ujungnya to glorify His name ya. Kalau kita bisa mendengarkan itu dan kita menjalankan talentnya kita di bidang kita masing-masing, itu akan membuat suatu kesatuan yang very powerful sekali. Karena semuanya menggunakan kontribusinya mereka masing-masing, God-given talentnya mereka sendiri, dan only that kita benar-benar bisa membuat sesuatu yang very skill. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita bukannya kita mau preaching gospel or anything, bukan. Kita justru mau melihat bagaimana ada sosok Jesus di dalam diri kita sehari-hari. Wise People, sebelum kita lanjut bicara mengenai sosok Pak Edi Sulistyo, bagi Wise People yang punya masalah yang serupa atau pertanyaan-pertanyaan seputar topik-topik yang kita bahas, silahkan Wise People bisa tulis komentar Anda di kolom komen.